Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami Bakti yang dimuliakan oleh Allah. Marilah yang pertama dan yang paling utama selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kula panjenengan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi taufik, diberi hidayah, diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa duduk di masjid yang mulia, di tempat yang mulia, di mana tempat tersebut diturunkan rahmat Allah, tempat yang diturunkan ampunan maghfirah dari Allah, tempat yang diberkahi di masjid-masjidnya Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak ada halangan apapun. Marilah Bapak Ibu kita selalu mengucap syukur dengan bersama-sama kita mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'mah. Shalawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, manusia yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia berjuang mengikuti Rasulullah, bersama Rasulullah, dan para tabi'in wa atba'i tabi'in, dan kita semua yang menjadi umatnya beliau, yang istiqomah di dalam jalan beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti meneladani akhlaknya Rasulullah, meneladani sejarah hidupnya Rasulullah, meneladani bagaimana sahabat Nabi, keluarga Nabi menjalankan apa yang beliau perintahkan, menjauhi yang beliau larang. Insya Allah kelak kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami Bakti yang dimuliakan Allah, seperti biasa kita lanjutkan di Ahad yang keempat kajian hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk selalu bisa menerima ilmu-ilmunya Allah, menerima pemahaman-pemahaman agama Islam, dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.
menukil sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis ihda asyar. Hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan ibnu Ali ibn Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu maqal. Hadis ini dari An Abi Muhammad Al-Hasan, dari Muhammad Al-Hasan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putranipun Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra. Sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan ini salah satu cucu kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibto ini dua cucu Nabi yang sangat dicintai Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Betapa mulianya beliau berdua, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Beliau, sebelum kita melanjutkan hadisnya, adalah cucu yang paling disukai Rasulullah. Duduk bermain bersama Rasulullah. Bahkan satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini paling suka sama anak kecil. Rasulullah senang sama anak kecil, dan salah satunya Rasulullah bermain sama Sayyidina Hasan dan Husain. Ketika Sayyidina Hasan dan Husain naik di punggung sucinya Rasulullah, maka dalam satu riwayat Rasulullah seolah-olah seperti hewan. Beliau bermain sama cucunya, beliau berpura-pura seperti hewan tunggangan, lalu dinaiki oleh Hasan Husain kecil. Maka ketika itu sahabat Nabi, kalau tidak salah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, melihat apa yang dilakukan oleh cucunya Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain, maka sahabat Nabi tersenyum. Nikmat mereka, wahai Hasan Husain, sebaik-baik tunggangan adalah tungganganmu, itu Rasulullah SAW. Jadi sebagaimana kita seperti biasa nih, kalau ada ayah bermain sama anak-anaknya, maka terkadang ayah itu pura-pura jadi kuda, jadi tunggangan, supaya dinaiki Rasulullah, dinaiki oleh anak-anaknya. Begitu pula Rasulullah. Ketika Hasan dan Husain kecil ini, cucu Rasulullah ini bermain, maka terkadang Rasulullah seolah-olah seperti berpura-pura seperti tunggangan, kemudian dinaiki. Itu saking kasih sayangnya Rasulullah, rahmah, kasih sayangnya Rasulullah, terutama kepada anak-anak kecil. Sayyidina Hasan ini diceritakan keturunannya Sayyidina Hasan bin Ali ini banyak di daerah Maroko, daerah Mesir Maghrib sana. Keturunannya Sayyidina Husain banyak di daerah Hadramut di Yaman tadi, juga banyak di Indonesia. Para sayyid, para habaib dari Sayyidina Husain yang di Indonesia, Syarif, Sayyid, zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Nah, diceritakan hafidtu min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya menghafal, kata Sayyidina Hasan bin Ali, hafidtu, saya menghafal
min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya ini hafal, hafal dari ucapan suci dari hadis Rasulullah. Nah, karena memang cucu Rasulullah Sayyidina Hasan bin Ali ini sering bersama Rasulullah. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis seperti Sayyidina Abu Hurairah. Itu kenapa banyak meriwayatkan hadis? Karena sering bersama Rasulullah, bahkan tinggal di masjidnya Rasulullah. Sayyidina Abu Rahman bin Sa'ad Ad-Dawsi atau dikenal Abu Hurairah, itu ahli sufah, sahabat yang tinggal di masjid, maka tidak menutup kemungkinan banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena selalu berdekatan dengan Rasulullah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Muhammad yang mulia, Sayyidah Aisyah juga banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena istrinya setiap hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Sayyidina Hasan, saya menghafal, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menghafal dari kakekku Rasulullah sebuah sabda, "Da'ma yaribu." Rasulullah bersabda, "Da'ma yaribu ila ma la yaribu." Nomor kata, tinggalkanlah ma yaribu, apa yang meragukanmu, ila ma la yaribu, kepada apa yang tidak meragukan. Terus nek wonten suatu perkara yang meragukan kita, tinggalkan. Artinya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita belum tahu ilmunya, tanya kepada ahlu zikri. Ahlu zikri ini di dalam tafsir ulama. Tanya kepada ulama. Tanya masalah fikih, tanya permasalahan kepada ulama. Sehingga ilmu itu amal itu butuh diilmuni. Ngamal itu kedah harus pakai ilmu. Maka orang yang beramal tanpa ilmu ya bisa menyesatkan. Orang yang berilmu tidak diamalkan ini juga bahaya. Al ilmu bila amalin kasyajar bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tanpa buah. Jenengan nandur pelem mangga, sudah nandur 2 tahun 3 tahun ndak uwoh-uwoh gelem. Sudah nandurnya lama, mangganya beli mangga yang terbaik, pelem gulek mangga yang paling bagus. Sudah 2 tahun 3 tahun nandur tidak tumbuh buahnya. Itu begitu. Sudah capek mencari ilmu, tidak diamalkan. Nah, maka para hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang terbaik itu dia dapat ilmu sedikit diamalkan. Kalau orang berilmu tidak diamalkan, masih lebih alim komputer. Mbah Google itu lebih alim. Maka ilmu itu kuncinya diamalkan. Ada seorang tahu ilmunya sholat, syarat wajib sholat, ilmunya sholat, neng boten sholat, pripun nih? Ya tidak dapat apa-apa. Tapi ada orang tahu sedikit ngaji bab sholat, sedikit diamalkan, maka hal tersebut akan membuat dirinya beruntung. Nah, hadis ini menyatakan kalau itu meragukan, tinggalkan. Dunia punten jenengan bepergian. Kalau bepergian pasti kemana Bapak Ibu? Kalau panjenengan bepergian pasti kemana? Ada
aktivitas mampir warung, aktivitas makan di restoran. Nah, jenengan sak rombongan niku pun lapar sekali, mampir ke warung, kok ragu? Ya jangan masak, jangan masuk, jangan makan. Ragu. Ini warungnya ini kayaknya kok enak, tapi kok istilahnya tidak seret di hati. Mau makan di sini kok tidak seret. Nah, coba cari restoran yang ada musolanya, syukur-syukur yang jual muslim. Nah, mantap, tambahin melih halalan thayyiban. Sing satean jenenge Pak Muslim. Pak sate Pak Muslim. Halalan thayyiban tarokat. Sama aja jangan kati. Wah tambah mantap. Kenapa? Tahu yang jual, apalagi kenal. Yang jual itu itu Masya Allah sregep 5 waktu sholat jamaah. Wes tidak meragukan. Amalan sudah gitu. Sekarang ini kan zamannya ya tidak sekarang, tapi beberapa tahun yang lalu sudah tidak ada lagi. Tapi juga ada pengikutnya. Nih apa? Sholat pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Inilah umur. Ini sing melu ya. Kan lucu lah. Meragukan aliran apa ini? Sholat pakai bahasa Indonesia. Dimanapun orang Cina, orang Arab, orang Madura, orang Sunda, kalau dia Muslim, sholatnya ya tetap sama Allah yang ngadep kiblat. Wah ada aliran sholatnya madep kita, ya ada yang ikut. Alhamdulillah. Ini kan selucu itu kan yang ikut itu. Kenapa? Karena tidak belajar. Tante tidak mau belajar. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir. Ada seorang itu yang faknya masalah penyakit, ya tanya dokter. Jangan tanya corona kalian tentang becak, bingung. Tanya corona, tanya penyakit kepada saya, masalah medis, saya harus mengatakan saya tidak tahu. Tanya kepada dokter. Tanya babakan masalah bangunan kepada insinyur. Tanya bangunan kepada Pak Ustadz ya bingung. Kecuali Ustadznya lulusan insinyur. Sehingga sesuatu ada fak-faknya masing-masing, ada fokusnya masing-masing. Begitu pula di dalam agama ada ahli fikih, tanya ke ahli fikih. Ada ahli tafsir, tanya ke ahli tafsir. Ahli tafsir orang yang mufassir itu dia menguasai 15 cabang ilmu. Syaratnya seperti Ibnu Katsir, ulama ahli tafsir, Imam Jalalain, ya. Ada tafsir Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahal, bukan Jalalain. Itu ulama-ulama ahli tafsir. Harus menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab ini menguasai bayannya, menguasai ilmu badinya, menguasai ilmu mantik, ilmu ma'ani, ya. Sehingga tidak meragukan. Ya kemarin itu tetangga kami ada yang sakit, kakinya sakit, bengkak. Wah di palanya tuh mbah pukul, malah ragukan. Ini itu tuh siapno 3 kepala kambing bengkak, ya tanya di sana atau tanyakan taubib herbal dan sebagainya, sehingga tidak meragukan. Dan kuncinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang meragukan. Kuncinya
segala sesuatu itu kembalikan kepada Al-Quran lewat ulama. Lewat ulama. Ulama itu warasatul anbiya. Memahami Al-Quran harus lewat ulama. Mana ayat yang nasikh mansukh, mana ayat yang mukhatabnya orang kafir, orang musyrik. Jangan ayat-ayat yang mukhatabnya orang kafir ditabrakkan orang muslim. Bahaya. Nah, itu. Sehingga hadis ini mengisyaratkan kepada kita riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya hasan sahih, tingkatan hadisnya mengajarkan kepada kita agar kita meninggalkan sesuatu yang meragukan. Maka mari kita berusaha tanyakan kepada hati. Kalau orang itu berusaha menjadi orang yang baik, insya Allah nanti diarahkan sama Gusti Allah. Wah, kayaknya kalau makan di sini kok diarahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rawahu Imam Tirmidzi. Nah, Imam Tirmidzi ini juga periwayat hadis sekaligus ulama besar. Ulama di zamannya, termasuk barangkali Imam At-Tabi'in dan penerus-penerusnya. Imam Tirmidzi ini selain beliau periwayat hadis, beliau juga ulama yang banyak ngarang kitab. Nah, seperti Imam Bukhari itu selain meriwayatkan hadis, beliau juga banyak mengarang kitab Adabul Mufrad. Nanti kitab yang paling terkenal masyhur Sahih Bukhari, bahkan dinamakan Ashahul Kitab Ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari, selanjutnya Sahih Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jelas ya bahwa Al-Imam Hasan bin Ali ini cucu Rasulullah ini, beliau mendapatkan bahkan menghafal. Ini juga satu dalil bahwasanya dibolehkannya atau diperbolehkan atau dihimbau kita ini boleh menghafal hadis. Yang mana biasanya kebanyakan dari kita yang kita tahu itu menghafal Quran, disebut hafid Quran. Kalau di dalam istilah ulama, orang yang hafal Quran itu namanya hamilul Quran. Kalau hafid ini orang yang sudah mencapai derajat selain hafal Quran, dia hafal berapa ratus ribu hadis termasuk muslim. Maka Al-Hafidz As-Suyuti, Al-Hafidz As-Suyuti, Imam Suyuti yang tafsir ini. Tetapi karena sudah menjadi budaya orang Indonesia, kalau ada yang hafal Quran namanya hafidul Quran. Kalau laki-laki hafid, kalau perempuan hafidhah. Tetapi di dalam istilah ulama, orang yang hafal Quran itu hamilul Quran, orang yang membawa Quran. Berat apa enteng? Ganjarannya gitu. Ada orang yang hafidul Quran, hamilul Quran, ini pahalanya besar, tetapi juga kalau tidak bisa menjaga hatinya bahaya. Sehingga para hadirin yang dimuliakan Allah, sampun kalau kita ngamalkan apa yang tidak ada keraguan, kan dijelaskan dalam satu hadis, al halal bayyin, halal itu jelas, haram itu jelas. Kemudian di antara keduanya umurun mutasyabihat, sesuatu yang syubhat, yang samar, yang meragukan. Maka tinggalkan yang meragukan. Apa? Al-Quran, ikuti hadis, ikuti para ulama. Quran jelas. Hudan linnas, apa? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim, kitab itu, Al-Quran itu tidak ada keraguan, relevan sampai hari kiamat. Dan
Jadi salah kalau ada orang mengatakan Al-Quran ini sudah tidak sesuai zamannya. Salah, bahaya. Al-Quran pasti akan relevan, pasti akan menyelesaikan masalah sampai hari kiamat. Sedaya niku nggih teng Quran enten. Nggih. Nabi Muhammad SAW diceritakan di dalam Al-Quran sebagai Nabi yang mulia. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara atau berkata kepada para nabi, Nabi Isa itu kalimullah, orang yang nabi yang bisa bicara dengan Allah. Ya, Nabi Musa, Nabi Musa kalimullah. Kemudian ada Nabi Isa, Nabi Daud, semuanya nabi yang mulia. Tetapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan mulia, ya ayuhan nabi, ya ayuhan muzammil, ya ayuhan mudaththir, Muhammad Rasulullah, ada mulia. Maka nabi yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling mulia umatnya Nabi Muhammad. Ulama yang mulia, ulama ini bahkan dalam hadis ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama-ulama umatku, ulama yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad itu seakan-akan seperti para nabi Bani Israil. Meskipun derajatnya para anbiya, para rasul itu di atas. Jadi derajat yang paling atas itu ulul azmi, nimim, Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu tadi hadis tadi Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ke-12. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Atau nanti pertanyaannya di sesi terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis isna ashar. Hadis yang ke-12, panjenengan buka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini hadis hasan rawahu Tirmidzi wa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sahabat Abu Hurairah, sudah pernah kita bawakan. Sahabat Abu Hurairah ini nama aslinya sahabat Abdurrahman bin Sahr ad-Dawsi, sahabat Ahlu Sufah yang tinggal di masjidnya Rasulullah, makan minum dari pemberian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu suka memelihara kucing kecil, maka ketika bertemu Rasulullah, ya Abdurrahman, apa yang kamu bawa? Ini hirrah, ini kucing kecil ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul mengatakan, ya Aba Hir, wahai bapaknya kucing kecil, ya Abu Hurairah, nah, jenengan tinggal melihara. Wah, saya sukanya melihara lakbet, Abu Labet. Jenengan putranya namanya Hanif, Abu Hanif. Hadirin yang dimuliakan Allah, nah sahabat Abdurrahman Abu Hurairah ini beliau meriwayatkan hadis banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata sanad Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak perlu, tidak berguna. Termasuk yang tidak berguna. Napa kalau pemuda sana tulanan TikTok, nomornya manfaatnya juga ada. Termasuk ini sampai melupakan ibadah, nge-game. Adik-adik kalau main game ya boleh main, tetapi ingat waktu sholat, ingat waktu ngaji. Meninggalkan yang tidak perlu nopo debat. Niki lagi usum nanti debat. Wah, cetak-cetik. Akhirnya putus silaturahmi. Sing siji membolehkan rokok, sing satu tidak membolehkan. Sing siji seneng unut, sing siji mboten. Padahal itu hilafiyah. Hilafiyah itu sudah dari zaman dulu ada muda. Ini maka tanda baiknya seseorang itu meninggalkan yang tidak perlu. Rasulullah itu pribadi yang tidak banyak berbicara, kecuali pembicaraannya itu manfaat. Maka beliau disebut jawami'ul kalam. Rasulullah itu punya jawami'ul kalam. Jawami'ul kalam itu suatu hadis yang singkat tapi jelas maknanya. Contoh, khairul kalam ma qalla wa dalla, singkat. Sebaik-baik ucapan itu yang sedikit tetapi menunjukkan. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasih. Itu Rasulullah SAW. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, tinggalkan sesuatu yang tidak perlu, mujamalah, basa basi dan lain sebagainya. Jargongan kalau bahas agama tidak apa-apa. Nasihati orang supaya mau sholat tidak apa-apa. Dilihat dulu, jargongan rasanya ya betul. Terkadang dakwah itu perlu modal. Kita menasihati orang terus nek ra sholat itu dosa. Itu perlu modal, tidak nyate dulu. Bisa makan dulu, setelah kenyang dinasihati, Mas, kalau tidak sholat itu dosa. Nek ora poso Ramadan dosa. Ben marah itu insya Allah nasihatnya di ini malah jenengan jajak yang boten nate. Malah abot ini. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak perlu. Ada seorang itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika saya ini mengerjakan sholat, saya membayar zakat, saya Ramadan, pun cukup tok nih, jadi ngamalnya sing wajib-wajib. Ada Nabi mengatakan dalam satu hadis itu cukup kan. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Lisan, ini hati-hati ya. Lisan ini bentuknya kecil. Jilmuhu shahir, jurmuhu kabir. Lisan kita bentuknya kecil, akibatnya besar. Satpame pun enten kali. Ditutupi sama mulut, ditambah gigi. Kalau di masa sekarang ditambahnya masker kan. Itu ya masih disuliwo, masih ngerasani orang, masih berkata buruk, masih terucap memfitnah sana sini. Ini hati-hati. Sekarang ini zamannya orang gampang menjadi gampang jadi.
jangan sampai terucap di mulut kita mencaci ulama, jangan sampai. Mencaci para sahabat Nabi, jangan sampai. Mencaci keluarga Nabi, jangan sampai. Hati-hati. Lisan kita ini jangan sampai. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat memuliakan para sahabat Nabi. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, jilmuhu kabir, akibatnya besar. Lisan ini terkadang kebaikan yang banyak hilang atau jatuh karena lisan. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, sedekah itu kan baik, tetapi kalau yakba'u ada mengungkit-ungkit jadi hilang pahala. Sampai nek ra tak sedekahi arep mangan apa? Kowe nek ra tak sedekahi kowe ra iso mangan. Iki kan sedekah tapi menyakiti hati. Kalau kita mau sedekah ya sudah sedekah. Ini tak kayak duit, ora iso ngomong apa. Nah ini kan mungkin sedekah tetapi ngarani hati. Sedekah 1000 diumumke sak gajaran. Enten mboten? Kamu mau sedekah? Saya tadi sedekah di Masjid Salim Taktik. Nanti ketemu orang saya sedekah. Sedekahnya berapa? 1000. Kalau banyak tidak apa-apa untuk ngajari orang lain. Pak Fulan sedekah ini untuk pembangunan masjid amal jariah. Sedekah yang paling utama sedekah bilmal, sedekah dengan harta. Yang mana kalau panjenengan untuk pembangunan masjid itu barangnya itu kan nggak dimakan. Jadi selama masjid itu dipakai sholat jangan dapat amal saja. Apalagi para hadirin yang dimakan Allah, saestu kalau di masa-masa semacam ini penting sangat sedekah dengan harta. Situasinya yang utama susah, endemi ini dagang di angin, pasar sepi. Maka kalau kita punya kelebihan harta, sedekah ke fakir miskin. Cuman bagi kita jangan menjadi orang yang senang minta, senang ngarep sedekah. Aku wis ampun, padahal awake sehat. Ora entuk duwe, lah meneng wae paling lebih. Sehingga bagaimana? Ya, yang kita punya kekayaan, ayo sedekah. Yang kita punya tenaga, berusaha. Rasulullah itu senang orang yang berusaha dengan syarat cari yang halal. Jangan sampai kita nyari keuntungan besar tapi dari harta yang halal. Panjenengan lihat orang-orang koruptor ini, itu omahe mungkin sak gajaran gede. Tetapi hidupnya tidak tenang. Kenapa? Hasil korupsi. Mobilnya 5, istrinya 5. Tetapi kenapa? Dengan sesuatu yang panjenengan pas-pasan, misalkan rumahnya paribasan gede, rumahnya kecil, tapi saged istiqomah jamaah sholat 5 waktu, istiqomah puasa, tidak punya utang, tidak korupsi, tentrem betul. Kenapa? Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Maka ada pepatah Arab mengatakan hubyun jafun bil amni aladdu min lahmin bil kadri. Roti kering, roti kering. Roti sing paling atos itu apa? Yang digunakan. Roti sing paling atas. Yang pokoknya roti yang paling keras itu, roti kering itu. Dimakan dengan rasa aman, dengan kejujuran, dapatnya dari sesuatu yang berkah halal. Aladzu itu lebih lezat daripada lahmun, daripada daging kambing atau daging ayam yang didapat dengan kebohongan, yang didapat dengan mencuri, yang didapat dengan sesuatu yang merugikan orang lain. Ya, esensinya para hadirin yang dimuliakan Allah,
lakukan yang sekiranya menjadikan Allah ridha. Kalau sesuatu itu tidak berguna, ya sudah, tinggalkan. Sesuatu itu tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Sebaliknya, sesuatu itu punya manfaat yang besar, kerjakan. Termasuk panjenengan. Jadi ada ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk dengan para sahabat Nabi yang mulia, sedang taklim seperti ini. Itu ada seorang lewat di majelisnya Nabi dengan bawa cangkul, mau ke sawah. Maka ada sahabat mengatakan, kamu kok gak ikut majelis, kok gak ikut ngaji? Ini ada Nabi Muhammad, bagaimana tak ini? Ada Nabi Muhammad ngajari suatu ilmu, kok gak ikut ngaji, malah mau kerja, malah nyangkul. Apa kata Nabi Muhammad? Kamu yang belajar di majelis ilmu pahalanya sudah dapat, itu yang nyangkul itu juga ngamalkan ajaran saya, mencari nafkah bahan, biasanya dia bekerja. Sehingga para hadirin yang dimuliakan Allah, itu kita harus husnuzon. Jadi jangan sampai ada di hati kita, wah sing dalannya ra beriman. Belum tentu. Ada jualan gorengan Pak sampai malam, ditanya sampun laku berapa? Maaf Pak, ini belum laku. Padahal istri saya butuh beli pampers, itu ganjarannya besar. Cari sendiri. Tidak tahu kan kita? Tidak tahu. Jadi banyak amal yang menuju kita kepada Allah. Jadi belum karuan, Ustaz itu lebih baik dari jenengan turun karuan. Jenengan mungkin bisa lebih baik. Kenapa? Mungkin ada yang dagangnya jujur. Atajul shadiq fil jannah. Pedagang yang jujur itu di surga. Jadi semuanya panjenengan punya potensi untuk menjadi orang yang baik. Maka Allah katakan la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Saya dosanya banyak, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang kembali, orang yang tobat, dan Allah menyukai orang yang mensucikan dirinya. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari tinggalkan sesuatu yang tidak berguna, tinggalkan debat, tinggalkan sesuatu yang bisa memutuskan. Kalau saudara muslim ya sudah, dia saudara saya. Jangan mau nolong pilih-pilih. Sudah yang mau ditolongnya sudah selak kali kan. Wah kita nanti sampai muslim apa? Ini selak muslim. Saudara muslim bantu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu di mana-mana, di panjenengan tindak teng Eropa, tindak teng di Afrika, kalau ada saudara muslim, ya salam, salam. Kenapa? Saudara muslim adalah saudara kita. Jangan kita mudah-mudahkan. Wah ini kulitnya hitam, saya tidak mau kumpul kalau saya mau kulit hitam. Jenengan tidak tahu Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang budak hitam, ketika beliau diangkat oleh Rasulullah menjadi muadzinnya Nabi, kulit hitam menjadi sahabat yang mulia Bilal bin Rabah. Itu tekleknya Bilal itu terdengar di surga. Utak-utik. Tapi sepatunya Fir'aun temu di mana? Mana? Sepatu emasnya Fir'aun. Tekleknya Bilal. Tekleknya jenengan kan jenengan sering buat masjid. Sandalnya jenengan sering buat masjid. Tetapi pulang jangan ngambil sandalnya Nabi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari dua hadis ini kita amalkan. Jadi meninggalkan sesuatu yang terus yang meragukan.
yang tidak berguna, tidak manfaat, ya, malah menimbulkan putus silaturahmi. Sekarang ini kan kadang kita lupa, ya. Kita kadang debat sama kakak kita sendiri tapi malah menengah, terunggulan, terus rataknya pulau tekan kiamat, kayak gitu. Jangan sampai, jangan sampai. Ya sudah, kalau dengan anunya seperti ini ya sudah, saling melihat, saling menghormati gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi dua hadis yang kita Arba'in An-Nawawi tentang bagaimana kita berusaha untuk meyakini apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada keraguan, tidak ada syak, tidak ada keraguan. Yang disampaikan dalam Al-Quran pasti benar. Kemudian sesuatu yang tidak ada berguna, maka tinggalkan. Sekiranya kalau lisan kita tidak bisa berucap yang baik, maka diam. Dan Rasulullah itu kan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasul itu tidak berucap, tidak berbuat kecuali yang baik. Kita kalau tidak bisa berucap, tidak bisa berbuat yang baik, maka ya sudah diam. Tapi kalau ada orang yang berbuat baik, ada orang yang beramal ma'ruf nahi munkar, doakan. Kalau ada yang beramal ma'ruf nahi munkar, doakan, malah jangan dibully. Orang beramal ma'ruf nahi munkar itu istilahnya mengikuti ajaran Nabi, doakan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan sedikit demi sedikit ajaran agama Islam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Ada yang ditanya sebelum kita akhiri? Silahkan. Ibu-ibu ada yang bertanya? Monggo boleh. Monggo. As-soal miftah. Pertanyaan itu kunci. Atau bisa lewat WA. Nanti minta masih buat. Monggo kalau ditanya. Saya tanya. Mau tanya semua? Ini dibawa pulang. Kalau bisa diletakkan di tempat atas, karena ada hadisnya Nabi. Al-Quran, mushaf Quran itu diletakkan di tempat yang mulia. Sangat boleh. Yang tidak boleh buat bungkus kaca. Soalnya saya pernah ngisi di daerahnya atau Yusuf. Itu yang hadir 70, saya pinjam Quran itu tidak punya. Jangan sampai Quran mushaf. Setiap rumahnya orang Muslim harus punya Quran. Jenengan tidak punya, tak kasih. Atau matur sama takmirnya harus punya Quran untuk baca. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Qabirin, supaya orang itu terhindar dari siksa kubur 4 hal. Menjaga sholat 5 waktu, syukur-syukur jamaah, membaca Quran, ngamalkan Quran. Nomor 3, sedekah. Yang keempat, banyak zikir. Jadi Al-Quran itu mulia. Dan ini kan cuma kertas. Ya coba kalau ijazahnya jenengan, saya buat bungkus kacang, boleh enggak? Ijazah. Wajahnya ini kan ijazah atau kakak. Nah, ini lebih mulia dari ijazah. Quran itu lebih mulia dari kitab manapun. Maka kalau sebelum dicetak jadi Quran, dia kertas biasa. Tetapi ketika tertulis termaktub ayat suci Quran, jadi mulia. Begitu pula orang itu kalau ada imannya, ada Islamnya mulia. Abu Jahal mulia. Kenapa? Dia hidup di zaman Nabi, Pak. Melihat Nabi. Tetapi memandang Nabi Muhammad hanya sebagai Nabi, tidak hanya memandang Nabi Muhammad orang biasa.
Tetapi berbeda dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi memandang Rasulullah seorang Nabi, utusan Allah, mulia. Jadi kita ini setiap yang ada iman Islam mulia, panjenengan mulia. Panjenengan mulia, Masya Allah. Maka kita menghormati kemuliaan kita dengan kita mengamalkan syariatnya. Ampun malah merendahkan diri. Aku rasa sholat nih. Saya ngerti surga neraka ya Gusti Allah, nggih Mas. Tetapi yang ada jalannya. Kalau orang mau sukses ya sholat, orang mau selamat ya ibadah. Putus asa itu tidak boleh. Tetapi terlalu berharap itu sudah jangan. Allah itu Maha Pengasih. Kalau gitu saya tak ungkang-ungkang rasanya. Nah, itu bahaya ya. Harus ada ikhtiar. Jadi makanya Islam itu mengajarkan ada syariat Nabi yang harus ditegakkan. Ada perintah sholat dan sebagainya. Monggo kalau mau dibawa itu benar. Tanya lagi Pak. Ya. Sholat tahajud itu cuma 2 rakaat apa lebih boleh? Sholat tahajud cuma 2 rakaat atau lebih boleh. Maksudnya sholatnya itu 2 rakaat. Ya, panjenengan 2 rakaat monggo. Mau 4 rakaat monggo. Nanti diakhiri witir. Oh iya. Terakhir witir. Nggih, witir. Wah, saya ingin tahajud nanti malam 12 rakaat. Konceng barang sesuk 12. Jadi bagaimana? Melatih nafsu kita. 2 rakaat dulu. 2 rakaat dulu. Sebulan 2 rakaat. Nanti kalau sudah terbiasa tambah 4 rakaat. Tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu kan ayatnya. Di malam salat tahajud ini tertulis dalam Quran. Fatahajjat. Nafilatan lak. Sebagai salat sunah nafilah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah memberikan orang yang mengerjakan tahajud ini maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi. Makanya orang-orang soleh itu tidak pernah meninggalkan tahajud. Nggih. Berapa pakai witir ya? Witir pakai. Jadi 2 tambah witir dari 3 kan? 2 rakaat. Nggih, kalau jenengan mau sholat tahajud 3 rakaat, nanti kemudian sholat witir 3 rakaat, 2 rakaat salam sama salam. Itu untuk menutup. Witir itu kan ganjil. Iya. 2 atau 3 ya? Kalau misalkan dari 2, ini paling sempurna 11 8 rakaat terus 3 witir. Cuman kita melatih diri kita dulu. Pun istiqomah kali rakaat misalnya. Duha, pun ditinggal kali rakaat. Nonton film mawon kuat nih. Ya. Lihat bola jam 3 malam kuat. Ada yang ditonton Prancis menghina Nabi. Nah, ini. Jadi monggo nanti tahajud. Jangan sampai kita kuat untuk begadang tapi sholat betul. Bisa mandi. Mandi. Harus mandi apa enggak? Kalau nyonya pun kalau kondisi janabah ya mandi. Kalau tidak janabah ya cukup wudu. Nanti kalau mau seger ya mandi. Mandi sepertiga malam itu sehat. Monggo kalau mau kumpul. Kalau 2 itu 4 rakaat boleh. Boleh, duha itu 2 rakaat, 4 rakaat. Ganjaran kan? Tidak apa-apa. Saya itu membaca buku itu kalau Rasulullah 12 rakaat. Ya. Kedua Iya. Kalau kita mengikuti Rasulullah, afdal ya. Cuman yang penting istiqomah. Jangan hari ini 12 rakaat, besok liburnya setahun. Istiqomah ya.
istiqomah 2 rakaat. Ini ajak. Amalan yang ajak. Apa yang paling baik itu istiqomah. Dua-dua ya. Nah, 2 ajak. Sholat minimal apa? Sholat ba'diyah qobliyah. Sholat wajib itu ya. Itu ada qobliyah subuh sebelum subuh. Rakaatul fajri kata Sayyidah Aisyah itu. Dari hadis Rasul 2 rakaat sebelum fajar itu dunia saisinya ganjaran. Itu diamalkan. Nah, tapi ya biasanya kalau ganjaran itu tidak pakai tertarik. Tapi kalau wah siapa yang besok sholat di jami bakti subuh dapat uang 1 juta dan juta. Simpang apa? Soalnya nopo dohir seperti. Tapi kalau sifatnya ganjaran itu kadang kita tidak tertarik, ngantuk. Ini kalau jangan sampai kita seperti orang munafik. Karena aku bilang, ini orang munafik itu subuh isya abot. Subuhane campur duha. Bahaya ini. Jadi apa orang itu kalau sholat yang paling berat itu kan asqalu sholat ala munafiqin, yang sholat yang paling berat namanya kan subuh kali isya. Nah, ini ada yang lain tapi subuh sama isya. Nah, ini kalau bisa jangan ditinggalkan. Panjenengan rasakan Bapak Ibu, panjenengan itu bangun setelah subuh. Kalau panjenengan bangun sudah isra jam 7 baru bangun, itu sehari nanti cukup pikirannya. Ketemu sama orang yang kuat-kuat. Tetapi kalau tahajud sudah bangun, sudah mandi, subuhan, baca Quran, itu nanti hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena memperbaiki sholatnya, Allah perbaiki hidupnya. Saya kira itu ya. Masih Pak, saya kira ini. Kalau ada yang ditanyakan lagi, ibu-ibu tidak ada, nanti kita. Monggo. Mas. Maksudnya kalau ada pokok ini itu ada di atas ini. Ada pokok ini. Iya. Adab itu akhlak. Al-akhlak fawqal ilmi. Akhlak di atas ilmu. Ada ulama mengatakan jadikan akhlakmu itu seperti tepung, ilmumu seperti garam. Jangan dibalik. Ilmunya seperti tepung, ilmunya garamnya banyak, tepungnya sedikit, adabnya sedikit. Mboten dadi bakwan, masih. Tapi kalau adabnya itu seperti tepung, ilmunya meskipun sedikit, maksudnya akhlaknya banyak, akhlaknya sedikit, jadinya mulia. Dan itu Rasulullah itu memang sejatinya diutus maka 5 akhlak. Jadi akhlak sama ilmu ini berjalan beriringan. Orang yang berilmu tanpa akhlak bahaya. Ada satu perkataan Imam Malik. Imam Malik itu pernah berkata, man tafaqqah wa lam yatasawwaf fahuwa tafassah, wa man tasawwaf wa lam yatafaqqah wa huwa tasaddaq. Barang siapa yang dia berakhlak, bertasawuf, berakhlak tetapi tidak berpikir, bisa jadi zindik. Wa man tafaqqah, orang yang berhukum, berpikir tetapi tidak mempelajari akhlak, bisa fasik, zindik. Dia cuma bahas masalah asal, masalah akhlak, masalah ini, tetapi tidak jalan memilikinya, jadi bahaya. Sehingga pertanyaan akhlak harus di atas ilmu itu benar. Jadi bahwasanya ilmu itu tidak akan, ilmu itu hasilnya dari akhlak. Dan orang itu dinilai dari bagaimana akhlaknya. Jangan sampai orang itu ilmunya banyak, pulang dari pesantren ketemu ibunya dimarahi, karena hasilnya ilmu itu akhlak. Jadi akhlak itu tidak bisa dibuat-buat. Maka akhlak itu di atas ilmu. Akan tetapi semuanya harus beriringan.
Nah, terus sesuai dengan aturannya Allah. Nah, saya ini mah akhlak. Nah, kayak nyemplung sumur, main nyemplung sumur di sana. Nah, akhlak itu harus tadi ada ilmunya. Saya kira itu, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oh, iya, terakhir. Habis sholat subuh tidur itu boleh nggak? Tidur lagi. Iya. Habis sholat subuh tidur boleh enggak? Apa itu? Resepnya tidak boleh sebenarnya. Ya. Kalau masih ngantuk. Di dalam kitab Ayyuhal Walad, Al-Imam Ghazali mengatakan, jangan sampai kalah sama tik itu ayam satu. Ayam satu itu aja bangunnya sebelum subuh. Bangunkan orang tidur. Jadi jangan, tidak boleh Pak. Bukan sifatnya bukan haram dosa besar, tetapi itu berbahaya. Bisa istilahnya menyebabkan kerasnya hati. Habis subuh jangan tidur, olahraga dulu atau baca Quran dulu, atau wiritan atau baca zikir. Nanti kalau mau tidur, misalkan jam-jam sudah isyraq, sudah jam habis duha, tidur sebentar nggak apa-apa. Kalau habis subuh langsung bahaya, nanti bisa. Tadi saya jelaskan. Nah, ini kemudian Ibu bertanya, sholat fajar itu setelah azan. Setelah azan subuh. Iya. Kayak dalam azan. Iya. Alhamdulillah. Itu Pak ya. Jangan sampai tidur pada subuh. Nanti pikiran juga sumpah kok. Itu juga habis asar jangan tidur. Makanya ada qailullah, ada khairullah. Tidur yang paling bagus itu sebelum zuhur, jam-jam 10-11. Cuma jangan 14 zuhur. Itu paling bagus. Kemudian habis isya kalau sudah tidak ada acara, tidak ada sesuatu yang manfaat seperti ngaji ini, bisa tidur. Niatkan bangun tahajud. Orang-orang dulu itu sehat, itu salah satunya ngamalkan itu. Jam 3 pun siram, bisa mandi, subuh pun semangat. Nah, kita anak-anak sekarang mualaf bangun begadang subuh malah tidur. Nah, seperti kalau Ramadan itu, mualafnya bangun, bukan menghidupkan malam itu, menghidupkan malam. Habis subuh tidur sampai jam 12. Nah, jam 12 tidur lagi sampai maghrib. Ini poso apa? Ya, itu insya Allah. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.